Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan kami, tim inklusi Lembaga Pendidikan Darul Jannah. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Dan jangan lupa 5 protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dampak penggunaan gadget. Simak baik-baik ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai gadget. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum sih gadget itu apa? Nah, kalau belum tahu, mari sini saya beritahu ya. Jadi, gadget merupakan suatu alat elektronik yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Bentuknya itu seperti handphone, iPad, komputer, laptop, dan lain-lain. Kalian di sini pasti semuanya sudah mempunyai barang-barang tersebut kan di rumahnya masing-masing. Nah, apakah gadget atau alat elektronik ini memiliki bahaya tidak sih untuk diri kita? Perlu diingat ya, bahwa bahaya di sini artinya bukan melukai diri kita, tetapi bahaya dalam artian dapat membuat diri kita menjadi malas untuk melakukan hal-hal lainnya. Hayo, di sini kira-kira siapa ya yang suka bermain gadget? Pasti semuanya suka bermain gadget kan? Nah, kalian di sini pasti sudah mempunyai gadget. Kalau boleh tahu, biasanya kalian melakukan hal apa aja sih di dalam gadget kalian? Apakah kalian menggunakan gadget kalian untuk berkomunikasi? Kalian bisa banget loh berkomunikasi dengan ayah dan bundanya apabila mereka sedang bekerja. Atau kalian bisa menggunakan gadget kalian untuk belajar, mencari informasi pembelajaran, dapat membantu mengerjakan tugas sekolah kalian, atau saat pandemi seperti ini, gadget dapat membantu kalian untuk bersekolah dengan para guru dan bertemu dengan teman-teman di sana. Atau kalian suka bermain gadget itu untuk bermain game. Boleh loh bermain game, tetapi alangkah baiknya apabila bermain game yang bertemakan edukasi atau pembelajaran. Jadi teman-teman bisa bermain sambil belajar juga. Atau kalian suka menggunakan gadget kalian untuk menonton video seperti di YouTube. Biasanya kalian suka menonton apa saja sih di sana? Nah, lebih baiknya lagi apabila menonton video bertemakan pembelajaran ya. Nah, kalian tahu nggak sih bahayanya kecanduan gadget itu apa apabila kalian sering menggunakan gadget kalian dalam waktu yang lama? Sebenarnya akan berbahaya apabila kalian tidak mau berhenti menggunakan gadget kalian loh. Kira-kira nih, kalau kalian keseringan menggunakan gadget kalian, itu memiliki dampak untuk diri kalian sendiri tidak ya? Nah, di sini terdapat 2 dampak yang bisa ditimbulkan dari terlalu sering menggunakan gadget, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Baik, kita akan bahas dari dampak negatif dulu ya. Wah, ternyata di sini cukup banyak ya dampak negatifnya. Ada kecanduan, mengganggu pelajaran, terdapat gangguan pada mata, terganggunya pola tidur, kurangnya bersosialisasi, dan bertindak agresi. Serta masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari ke-6 dampak negatif ini ya. Yang pertama, ada kecanduan. Oh iya, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum kecanduan itu apa? Kalau belum, mari saya beritahu kembali. Jadi, kecanduan itu sama dengan ketagihan atau ketergantungan pada suatu hal tertentu. Misalnya nih, teman-teman kecanduan bermain game di dalam gadgetnya, sehingga teman-teman tidak mau berhenti untuk memainkannya, dan itu merupakan hal yang tidak baik loh. Kemudian yang kedua, mengganggu pelajaran. Karena kalian di rumah terlalu asyik bermain gadget dengan bermain game,
Maka ketika di sekolah kalian menjadi tidak fokus untuk menangkap pembelajaran dari guru-guru, dan lebih parahnya lagi kalian menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan berakibat turunnya prestasi belajar kalian loh teman-teman. Yang ketiga, adanya gangguan pada mata. Ayo, di sini siapa yang sudah menggunakan kacamata? Bisa saja loh itu karena kalian terlalu sering berkontak mata secara langsung dengan layar gadget kalian dan menjadikan mata kalian mengalami gangguan sehingga perlu menggunakan kacamata. Kemudian yang keempat, terganggunya pola tidur. Teman-teman di sini siapa yang suka bermain gadget, khususnya bermain game hingga larut malam dan tidak mau berhenti? Teman-teman, tidur larut malam itu tidak baik loh, karena di pagi hari tubuh kalian akan merasa lelah sebab kurangnya waktu tidur. Kemudian yang kelima, kurangnya bersosialisasi. Teman-teman di sini siapa ya yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah bermain dengan teman-teman di rumahnya masing-masing? Dan juga siapa yang jarang mengobrol dengan ayah dan bundanya di rumah? Jadi teman-teman, kalau kalian terlalu sering bermain gadget, khususnya bermain game, maka kalian akan kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan itu tidak baik ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, bertindak agresi. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum agresi itu apa? Kalau tidak, baik saya beritahu ya. Agresi adalah tindakan secara tidak sengaja yang menyebabkan sakit atau bahaya. Apabila kalian terlalu asyik bermain gadget, khususnya bermain game, dan ayah bundanya meminta bantuan kalian nih, tetapi kalian tidak mau membantu ayah bundanya, dan lebih parahnya justru kalian berkata kasar kepada ayah dan bundanya, sehingga kalian akan menjadi anak yang tidak mematuhi orang tua loh. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan gadget, sekarang kita beralih ke dampak positif penggunaan gadget. Jadi penggunaan gadget itu tidak selamanya negatif loh teman-teman, ada hal positifnya juga. Tetapi tergantung bagaimana kalian dalam menggunakan gadget. Apakah untuk belajar atau hanya untuk bermain game saja? Nah, langsung saja yuk kita membahas dampak positif dari penggunaan gadget, yaitu ada menambah ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi, menambah teman baru, dan mengurangi rasa bosan, serta lainnya. Baik, sama seperti dampak negatif tadi. Mari kita bahas dampak positif dari penggunaan gadget secara satu persatu ya. Yang pertama, yaitu menambah ilmu. Teman-teman boleh banget menggunakan gadget teman-teman untuk mencari informasi tambahan mengenai hal-hal yang tidak teman-teman ketahui dari pembelajaran di sekolah. Kemudian, gadget ini juga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas sekolah loh. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mempermudah komunikasi. Siapa di sini teman-teman yang ayah bundanya bekerja? Kalian bisa sekali menghubungi ayah dan bundanya setelah kalian selesai sekolah loh. Bisa menanyakan kabar ayah dan bunda bagaimana, apa kegiatannya di kantor. Bisa juga kalian menghubungi teman kalian yang jauh dari lingkungan kalian. Atau boleh banget menghubungi nenek kakek di sana. Kemudian yang ketiga, menambah teman. Kalian bisa menambah teman baru, yaitu teman yang jauh dari kita. Karena tidak selalu kita menambah teman itu dari orang-orang yang kita jumpai. Kita bisa menambah teman dengan menggunakan gadget. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi rasa bosan. Dengan menggunakan gadget dapat membantu teman-teman mengurangi ketegangan dan kecemasan yang sedang teman-teman alami loh. Tetapi perlu diingat ya bahwa teman-teman boleh menggunakan gadget teman-teman khususnya untuk bermain game atau menonton video selain pembelajaran apabila teman-teman telah menyelesaikan tugas sekolahnya ya, ataupun kewajibannya. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, menurut teman-teman seberapa bahaya sih bermain gadget itu? Atau apakah sebenarnya gadget itu berbahaya atau tidak? Bermain gadget itu sebenarnya tidak berbahaya dan tidak membuat diri kita menjadi kecanduan apabila kita menggunakannya dalam waktu yang tidak lama dan seimbang antara belajar dan juga menggunakan gadget. Serta teman-teman tidak lupa untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka dengan menggunakan gadget tidak dapat membahayakan diri kalian apabila kalian mengerjakan kewajiban teman-teman. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa 5 protokol kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.